Manusia dianugerahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kehidupannya. Namun dengan segala tantangan yang lebih kompleks, persaingan yang semakin rumit, dan kebutuhan yang semakin bertambah banyak yang berpikir, lantas bagaimana manusia di masa lalu bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya? Kita dapat mengambil pelajarannya bagaimana manusia merespon tantangan alam sekaligus memanfaatkan alam bagi keberlangsungan hidupnya. Untuk mengetahui hal tersebut, mari simak bersama sekilas cerita tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Zaman dahulu hiduplah sekumpulan manusia praaksara yang hidup di pulau terpencil yang ada di bumi. Pulau itu sangat kaya akan sumber hayatinya. Di dalam pulau tersebut masih terjaga keasrian buminya karena belum ada manusia yang menghancurkan keasrian bumi pada masa itu. Pulau tersebut ditempati oleh ketua suku yang bernama Kazuya, istri dan anak-anaknya serta para pengikutnya. Sang kepala suku Kazuya memerintahkan kepada semuanya agar memilih tempat tinggal yang sangat dekat dengan sumber makanan. Maka Kazuya pun memilih tinggal di gua yang berdekatan dengan sungai. Kepala pemburu pun berkata, "Biarlah hamba saja dan para pemburu lainnya yang mencarikannya, Tuan." Kazuya pun menjawabnya, "Baiklah, segeralah mencarikan tempat tinggal untuk kami." Ketua pemburu pun kemudian memimpin para pemburu untuk mencari tempat tinggal sesuai dengan apa yang diperintahkan ketuanya. Ketua pemburu membagi-bagi tugas kepada pemburu lainnya untuk mencarikan tempat tinggal untuk mereka. Yozaya menemukan tempat yang menurutnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ketuanya. Kemudian dia berlari kepada sang ketua pemburu dan memberitakan bahwa dia telah menemukan tempat tersebut. Sang ketua pemburu pun berkata kepada tuan mereka yaitu Kazuya bahwa mereka telah menemukan tempat tinggal yang cocok. Kazuya meminta agar mereka diantarkan ke tempat tersebut. Sang pemburu Hauya memimpin di depan untuk menunjukkan jalan ke arah tempat tinggal baru tersebut. Kazuya pun sangat berterima kasih kepada para pemburu karena telah menemukan tempat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Semua mulai merasakan kelaparan, termasuk keluarga kepala suku. Tetapi karena mereka baru pindah tempat tinggal dan mereka tidak mempunyai barang apapun untuk dijadikan senjata untuk memburu, maka kepala suku pun memerintahkan kepada ahli teknologi dan peralatan agar membuatkan beberapa peralatan untuk memburu. Sementara itu, sembari menunggu alat tersebut selesai dibuat, 3 wanita pengumpul makanan mulai mencari buah-buahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk menganjal sementara perut mereka yang sedang kelaparan. Salah seorang dari mereka memisahkan diri karena ingin membawa buah-buahan di sebelah yang lain, berpisah dengan kedua temannya. Sementara itu, para ahli teknologi sedang membagi tugas membuat peralatan untuk memburu. Beberapa peralatan yang dibuatnya yaitu seperti kapak perimbas, kapak pendek, kapak genggam, beberapa alat serpi, beberapa alat tulang, kapak lonjong, gerabah, dan mata panah. 2 orang pencari makanan tadi sudah selesai, namun mereka mencemaskan 1 orang temannya karena di tempat temannya itu berada terdapat 2 ekor hewan buas yang sedang berkeliaran. Ups, benar saja, terdapat 2 ekor hewan buas yang sedang berkeliaran. Ternyata ketakutan mereka terjadi. 1 orang temannya meninggal dunia akibat cakaran hewan buas. Yozaya pun mulai pergi ke gua untuk memberitahukan kepada sang kepala suku dan yang lainnya. Kazuya terkejut akan perkataan Yozaya. Kemudian Kazuya pun memilih ketua pemburu untuk ikut agar jika hewan buas itu datang kembali tidak ada yang kehilangan nyawa. Kazuya pun semakin merenung. Akhirnya beliau berbicara di depan para pengikutnya. Untuk saat ini ada dan seterusnya sebisa mungkin para wanita jangan terlalu jauh dari gua. Karena mereka semua masih kelaparan, maka Kazuya memerintahkan para pemburu untuk segera memburu. Anak Kazuya yang bernama Zafaya pun ikut pergi bersama ayahnya untuk memburu. Kazuya pun berpamitan dengan istri dan anaknya Zinoya. Keesokan harinya, Lizia pun mulai membagi tugas untuk mulai bercocok tanam. Bentuk bercocok tanam pertama kali yang dikenal adalah dengan menanam umbi-umbian. Sajia dan Najaya diperintah untuk mencari umbi-umbian.
Saat itu, terjadi hujan angin kencang disertai petir. Petir tersebut menyambar salah satu pohon yang ada di sana dan mengakibatkan pohon itu terbakar. Mereka pun lari karena terkejut akan hal tersebut. Mereka semua berlari ke dalam gua. Setelah beberapa saat, keluarlah satu orang dari gua untuk melihat apa yang telah terjadi di luar. Ternyata pohon terbakar tadi menyebabkan umbi-umbian dan bangkai di bawahnya menjadi matang. Salah seorang dari mereka mencoba makanan tersebut. Ternyata makanan itu sangat lezat. Dia sangat menyukainya. Kemudian dia memberitahukan kepada orang-orang di dalam gua bahwa di luar ada makanan lezat. Semua orang di dalam gua menyukai makanan tersebut. Hari demi hari pun telah dilalui. Kazuya dan rombongannya pun mulai kembali ke gua dengan membawa setengah ekor hewan karena berkurangnya hewan buruan yang entah kemana. Sementara itu ada 3 ekor hewan buas yang mulai berdatangan ke gua karena sumber pangan mereka sudah habis. Lizuya pun mencoba memberikan perlawanan terhadap hewan buas tersebut. Namun Lizuya terjatuh oleh hewan tersebut. Hewan tersebut melukai Lizuya hingga dia kehilangan banyak sekali darah. Tibalah rombongan Kazuya pada saat yang sangat tepat di mana sang istri belum sepenuhnya meninggal dunia. Kazuya masih bisa mendengarkan hembusan nafas istrinya yang membuat Kazuya merasa sangat terpukul. Dan akhirnya Lizuya pun meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Maka beliau memutuskan untuk segera berpindah tempat tinggal kepada semua penduduknya karena sudah berkurangnya sumber pangan dan rawannya bahaya akan hewan buas. Kazuya meminta para ahli teknologi dan peralatan untuk membuatkan perhiasan dan peralatan lainnya untuk disimpan di dalam peti Lizuya dan Safaya. Akhirnya mereka bersama-sama mengadakan pesta di malam itu untuk mengenang dan menghargai mayat Lizuya dan Safaya sebagaimana tradisi nenek moyang mereka serta agar arwah keduanya selamat dan terjamin dengan baik. Malam itu adalah malam yang sangat bersejarah bagi mereka. Malam yang begitu banyak pilu, malam yang begitu banyak tangisan. Tetapi mereka semua di sini harus berbahagia agar arwah mereka yang sudah tiada pun ikut berbahagia. Pesta tersebut berlangsung hingga terbitnya fajar. Setelah itu, Kazuya harus rela meninggalkan makam istri dan anaknya untuk mencari tempat tinggal yang baru bersama para pengikutnya.